halo semuanya, kembali di channel Voltex Eternity. Oke, kali ini kita akan bahas teman untuk fakta menarik dari Kamen Rider Gabu di link 1 episode 666. Angka cantik, tapi angkanya you know lah ya, angka apa itu. Jadi pastinya untuk episode kali ini sesuai yang udah kita jadikan teman, kita akan coba bahas beberapa fakta menarik dari serial Kamen Rider Gabu ya teman, yang baru aja tamat hari semalam ya dari tanggal 31 Agustus. Oke, teman-teman, kita akan mulai untuk yang pertama dulu kali ya. Dari temanya aja udah sangat ringan sekali ya teman ya, yaitu adalah makanan. Dan juga temanya ini kan berarti tema kedua nih ya, yang bertemakan yang untuk ya makanan yang sehat lah, atau makanan manis gitu ya. Sebelumnya ada di serial Kamen Rider Gaim ya teman ya, walaupun konteksnya itu adalah buah-buahan ya teman ya, tapi kan tetap itu masuk itu ke dalam ya, kalau kita sebut itu sebagai 4 sehat 5 sempurna gitu ya. Jadi ya kalian lihatlah ya teman, permen ya kan ya, makanan manisan, bungkusan ya kan, bungkusan gochizu gitu ya. Ya itu banyak sekali ya teman yang bisa divariasikan ya, sampai ya relate sekali gitu dengan anak-anak ya teman ya. Bahkan inilah yang bisa dibilang salah satu eksperimen yang cukup berani ya teman ya, karena menghadirkan tema Kamen Rider yang bisa dibilang ya cukup berbeda ya, yaitu adalah makanan. Yang ibarat tuh orang-orang biasanya suka beli ya jajanan lah ikannya, atau makanan bungkusan yang pastinya ada di mana-mana gitu ya, di toko-toko gitu ya. Jadi pokoknya ini yang sangat relate dan juga masuk ke segmennya anak-anak lah gitu ya. Yang kedua di sini ya, penulisnya adalah Bujunko Komura ya teman ya, yang kalian sudah lihat untuk perannya untuk menulis serial seperti Kamen Rider Wizard, terus juga Kamen Rider Drive ya, sorry kalau salah, dan juga ada beberapa kalau di Sentai itu Lupin Ranger versus Pato Ranger, yang kalau misalkan dari beberapa patternnya itu sudah pasti ada yang sangat mirip lah gitu ya, ada yang dikorbankan, ada yang ibaratnya tuh drama dari manusianya entah kenapa lebih bagus gitu ya dari feelingnya gitu. Jadi untuk formula yang serupa juga memang udah diterapkan di series ini ya teman ya. Tidak banyak tokoh ya, tokohnya pun juga ya memang yang perlu-perlu aja gitu ya, maksudnya ya 4-5 gitu ya. Itu udah termasuk ke Pak Masaru sama Dete Ojisan lah ya teman ya. Itu udah pasti adalah apa ya, keunikan juga kan ya di fakta ketiga ini ya, tidak terlalu banyak tokoh ya temannya. Tokohnya pun ya ini bisa dibilang yang betul-betul penting ya, karena ini juga tidak termasuk kayak yang karakter sampingan itu ya teman, karakter yang gestarnya itu ya teman ya. Ini memang seperti menunjukkan bagaimana kita akan dapat POV baru dari misalnya Shoma, Hanto lagi ya kan, Sachika dan semacamnya gitu ya, dan juga beberapa orang yang disorot di beberapa episode dari Kamen Rider Gabu ini gitu ya. Nah, bukan berarti tema makanan ini juga adalah dasar dari ceritanya ya teman ya, karena pada dasarnya cerita dari Kamen Rider Gabu ini itu adalah ya, kita anggapnya ini adalah perdagangan ilegal ya, maksudnya perdagangan makanan dark snack ya. Jadi dark snack ini ibaratnya adalah narkotikanya ini ya teman ya, yang dimana bisa bikin candu ya, makanan-makanan yang seperti bisa membuat adiktif yang sangat tinggi sekali ya teman ya, yang pastinya awalnya dari si villain utama kita ya teman, yaitu si Stomach Company atau Stomach Family. Bagaimana mereka yang menciptakan kan si Zombu Stomach itu ya teman ya. Jadi dari ceritanya ini kan udah pasti ada perbedaan gitu ya, dari yang vibesnya ceria ke vibesnya yang dark ya teman. Terutama di awal-awal series itu memang dijelaskan juga kan ya bagaimana POV dari serial ini yang ceria dan POV dari serialnya yang sangat dark gitu ya. Bahkan juga untuk si Happy Par ini kan udah menjadi alasan gitu ya kenapa ceritanya untuk series ini gitu ya, dan apa maksud atau makna dari Happy Party itu ya teman ya. Jadi inilah yang bisa lihat bagaimana ceritanya itu kan seperti perdagangan bisa dibilang ya, makanannya itu kan dari manusia juga kan ya, apalagi untuk penciptaannya atau yang membuat ini kan dari si ilmuwan itu ya teman. Jadi mereka yang ngebuat resepnya itu, mereka yang menemukan formula itu, dan bahkan mengorbankan semua orang-orang yang menginginkan dark snack itu ya teman ya. Jadi semua itu udah pasti bikin cerita ini lebih dark lagi ya teman ya, karena menggunakan manusia sebagai dark snacknya itu ya teman ya. Jadi ya simpelnya ini adalah bagaimana kondisi
bisa dibilang ya kartelnya gitulah ya teman ya. Soalnya ngeri juga nih kalau misalkan ini, untung aja nih masih di ranah yang cukup baik lah gitu ya, nggak terlalu kemana-mana lah teman, walaupun ada flashbacknya itu juga ya, itu bikin ngeri juga lah ya. Jadi tema awalnya dari Kamu Tergabung ini itu adalah Putri Duyung. Nah lo kok Putri Duyung ya kan? Jadi ini maksudnya ada seperti pangeran ya kan ya, dan juga dari konsepnya ini juga udah pasti bikin cukup berbeda gitu ya dari konsep yang sudah ada gitu ya. Ada juga yang bilang kalau untuk konsep ini diterapkan di episode 44 sampai terakhir ya temennya, dimana Showa ini tuh dipilih untuk hidup di dunia manusia atau di dunia Grandeur ya temennya. Itu lebih ke arah kayak bagaimana konsepnya, dari gimana dia yang berasal dari ras Grandeur gitu ya, dia mau tinggal di dunia manusia aja atau di dunia Grandeur gitu ya, untuk menjadi presiden baru gitu ya, untuk menggulingkan lah bisa bilang ya. Jadi inilah yang kita lihat ya, bagaimana untuk chemistry dari karakter-karakter ini itu udah pasti sangat di koordinasi dengan baik gitu ya dari penulisnya. Sekarang kita coba bahas ini ya, geng dari Happy Party ini ya. Jadi Happy Party geng ini bisa dibilang menjadi the next generationnya dari Will gitu ya, walaupun ada beberapa kekurangan juga gitu ya. Mungkin yang bisa disorot banyak itu adalah dari sajikannya, yang pastinya banyak yang bilang wah ini sajikannya terlalu sedikit nih, atau minim backstory-nya gitu ya, karena dia yang sudah menjadi penyeimbang untuk 3 karakter ini, yang sebenarnya ya kalau Happy Party itu kan menjadi salah satu perusahaan yang ada ya, satu-satunya nih di series ini ya. Jadi yang Happy Party ya kan ya, kalau Stone Family itu beda ya temennya, itu kan di dunia lain gitu. Kalau di dunia manusia ya, ini Happy Party doang loh yang ibaratnya tuh berdiri gitu ya. Kalau kayak yang untuk ground-groundnya yang kayak toko kue lah yang ada tuh di episode berapa tuh ya, pokoknya tuh di awal-awal itu kan ada kayaknya kayak toko-toko itu ya, itu cuman untuk pelengkap aja gitu ya. Tapi kalau untuk yang betul-betul menjadi paling hidup gitu ya untuk perusahaan itu ya, Happy Party ini gitu ya, dia udah nerima karyawan dari Shoma ini tuh dari episode kedua ya teman ya. Terus masuklah si laki ya di episode 20-an ya teman ya, untuk sebagai karyawan barunya gitu ya. Jadi inilah yang kita harapkan ya, bagaimana Happy Party ini itu koordinasinya juga sangat baik ya teman. Nah, ngomongin soal Sachika nih ya teman, jadi heroin satu ini sekali lagi saya harus bilang ya, Sachika Amane adalah heroin dengan penulisan cerita terbaik ya teman untuk era Reiwa ya, walaupun tidak terlalu banyak sih untuk backstory-nya ya teman. Mungkin kita bisa bilang ini yang terbaik ya teman di era Reiwa, karena kalau sebelum-sebelumnya ya kan saya udah pernah bahas juga untuk peran heroin itu lebih dari support jadi support karakter atau Kamen Rider ya teman ya. Maksudnya dari inilah ya kan, pendamping atau support hero ya teman ya. Nah kalau dari support karakter ini cocok banget loh asli, karena si cewek Gyaru ini ya, cewek cakep ini ya, yang parasnya ya kayaknya asli coy. Mungkin awal-awal pas cek kok nih kayak beda banget gitu ya, mungkin karena angle fotonya yang nih Toei pinter banget dia bikin ngetrik-trik kayak Sachika nih dibikinnya kayak kuring gitu ya. Terus juga dibikinnya tuh nanti di tengah terus ya hadapannya ya, katanya tuh kayak pose-pose yang anggun atau gimana gitu. Terus juga nanti pas dasarnya jalan ya, baru deh kelihatan Sachika amannya, supportnya best banget ya. Sebagai bos Happy Party dia udah pasti menerima berbagai macam hal gitu ya, dari berbagai macam karakter-karakter dari Grandeur Hunter ini ya kan ya. Dia yang udah memberikan penengah gitu ya, dia betul-betul penengah di sini ya untuk ketiga karakternya. Walaupun ada salah satu fakta menarik teman, di mana ketika Amane ini tuh mau dibikin lebih dark ya. Bayangkan jika Amane mau dibikin dark karakternya atau backstory-nya itu, wah susah sih. Mungkin karakter awalnya tuh memang udah ceria seperti ini, kalau mau transisi ke dark itu susah guys ya. Bukannya susah, ini harusnya ada bagian yang mendasari juga sih, dan bagaimana motivasinya dia membuat Happy Party, dia kerjanya tuh dia buat apa gitu ya, dan bagaimana untuk tentang masalah kelamnya itu harus dipikirkan matang-matang ya teman ya. Soalnya ini kan udah betul-betul ceria sekali ya teman ya. Ya lebih-lebih juga itu kan dia ketemunya sama bibinya gitu ya, yang di episode 7 sampai 8 tuh satu-satunya ya teman yang betul-betul fokusnya ke dia ya. Terus yang kita lihat juga teman, ini kalau sebagai support ini bagus banget ya teman ya. Sekali lagi ya, sebagai support ini bagus banget
ya, karena kalau nggak ada dia mah nggak ada si Kamen Rider Gabu ya. Kalau nggak ada dia ya, ini trio Grand Hunter nih gelut terus ya temannya, nggak ada tuh bagian penengahnya gitu ya. Jadi si Sasuke Amane ini udah pasti sangat memberikan peran besar ya teman, sebagai support karakter ya temannya, support system yang ngebantu Soma dan kawan-kawan gitu ya. Pokoknya inilah yang terbaik ya. Dan buat kalian yang masih berharap ketika Amane jadi Kamen Rider, ya janganlah ya teman-temannya. Bukannya nggak boleh ya. Ini tuh Sasuke Amane itu udah pas banget loh. Jadi support karakter ya teman-temannya. Mau gitu ya kan, dia tiba-tiba jadi Kamen Rider tanpa alasan yang jelas, tanpa backstory yang jelas, tanpa dasar atau motivasi yang jelas gitu ya. Kalau misalkan kayak Sakura deh ya, atau Neon ya, itu ya terserah lah ya kan ya. Soalnya itu kan memang udah diproyeksikan untuk, misalnya kalau Sakura itu trio bersaudara ya kan ya udah kasih itu ya kan ya chance menjadi Kamen Rider gitu ya. Kalau Neon, tema dari seriesnya aja itu adalah Desire ya kan ya, atau Battle Royale, udah pasti itu melibatkan banyak sekali Kamen Rider gitu ya. Jadi itu udah yang ngebuat bagaimana perbedaan support karakter ya kan ya, yang juga ya dia nggak jadi Kamen Rider pun dia bisa loh ya temennya menjadi support yang sangat berarti gitu. Bahkan dia juga dari satu-satunya ya, mungkin dua heroin yang nggak jadi Kamen Rider tapi dia juga dijadikan sebagai Hitopress. Ya, dia yang satu-satunya heroin yang tidak jadi monster, tidak jadi Kamen Rider, tapi dijadiin Hitopress. Bayangkan ya temannya. Soalnya kalau kayak misalnya nih, nah, kalian misalnya teman untuk dari ketujuh heroin ini ya, ini yang heroin Nemo ini nggak tahu nih jadi apa ya kan, jadi rider kah atau jadi apapun gitu ya. Dari 3 sampai 7 heroin ini yang menjadi Kamen Rider itu adalah si Izu ya teman ya, Rine Kudo dan juga Neon Kurama ya. Kalau kita hitung nih ya kan ya, ataupun bisa dibilang ya si Sakura gitu ya. Karena kalau yang Kurama itu hitungannya ya bukan super karakter atau hero utama sih ya. Soalnya ini lebih ke arah kayak dia itu kayak Iwa ya kan statusnya ya. Si Kurama itu adalah third rider. Tapi dia juga adalah ya heroin yang bisa bertarung lah gitu ya. Kalau hero utama kan jelasnya si Sumuri gitu ya. Nah, kalau dari Sasuke ini, dari semua heroin yang ada di Ararewa, dia yang nggak jadi Kamen Rider, nggak jadi monster, tapi dijadiin Hitopress. Bayangkan ya, ibaratnya tuh cuma dijadiin kayak biasa lah kayaknya untuk manusia yang biasa dijadiin Hitopress gitu ya. Kalau yang si Mei-chan tuh jadi monster ya kan ya. Terus juga si Sumuri nggak jadi apa-apa gitu ya. Malahan bisa dibilang dia itu jadi Dewi lah kan, Dewi pencipta gitu. Jadi Izu itu Kamen Rider, Mei-chan itu monster ya, Sakura itu Kamen Rider, Sumuri nggak jadi apa-apa walaupun jadi Dewi pencipta, Rineko jadi Kamen Rider, Satika tidak jadi apa-apa tapi jadi Hitopress. Kalau Nemo kita nggak tahu nih seperti apa ya, kita tunggu perannya di Zetsu. Nah, kita coba bahas lagi terbang ke villainnya ya. Jadi si Stormer Family ini, kalau kita lihat ya, dia itu kayak bertahan banget ya teman sampai di akhir season. Walaupun pada faktanya ya, si Stomach Family ini tuh mau direncanakan akan tewas ya di pertengahan cerita. Maksudnya mungkin setelah arc-nya si Kensusuga ya teman, di episode 28 kan terakhir kan dia dihabisin tuh sama Valen Frappe ya teman ya. Katanya mau dituntasin antara ya si Langgonya itu bakal mati untuk di akhir ceritanya di setelah episode 28 itu ya temennya, baru mau digantikan sama keluarga mafia ya yang kejam ya, yang bisa itulah ya kan ya, pokoknya tuh monopoli atau apalah gitu ya. Jadi malah ini kan maksudnya tuh ke keluarga presiden ya temennya, dan malahan ya nggak ada begini ya, nggak ngaruh sama sekali gitu ya, malahan cuman apa ya, kayak nungguin ya kayaknya, nungguin untuk Dark Slake-nya ada gitu ya, kayak ibarat tuh nunggu progres ya kan sampai di episode 43 baru turun ya temennya ke ke lapangan ya, sampai di episode 48 yang banyak yang bilang itu menjadi final fight ya untuk pertempurannya dari Gabu ini ya kan, karena di episode 49 sampai 50 itu untuk epilog ya, bisa bilang ya, banyak bilang itu kayak epilog atau untuk bersih karakter gitu. Jadi untuk membereskan semuanya gitu ya, karena ini banyak bilang juga kayak kamar the double ya temennya, dimana kalau untuk si final fight-nya itu kan di episode 46 atau 48 ya temennya. Soalnya itu kan juga sama tuh di double itu kan
kalau kita hitung sama pertempuran terakhirnya kan lawan teror Dopan ya temennya, itu bisa dibilang ya terakhir kali itu pertempurannya melawan keluarganya gitu ya. Baru nanti untuk true villain ya, atau untuk pertempuran final ya, the real final fight itu ya lawan Utopia Dopan. Baru nanti di episode terakhir yang satu episode yang 49 itu ya epilognya ya temennya, itu menjadi bersih-bersih aja lah gitu ya yang tersisa. Kalau untuk di Gabu ini tuh lebih ke bersih-bersih ke ini kayaknya menuntaskan semua feelingnya gitu ya, nggak cuma kroco-kroco doang gitu ya. Jadi inilah yang kita harapkan ya teman, bagaimana untuk relasinya seperti apa ya. Nah, mengenai tentang keluarga nih ya kan ya, Star Family ini juga menjadi villain kedua berarti ya, yang memiliki tema keluarga ya. Yang pertama ada Sonosaki Family ya, di kamar double ya, mirip sekali ya untuk dari segi ceritanya, dari segi pembawaannya gitu ya, yang memiliki vibes-nya itu seperti yang bangsawan ya, dan juga ini orang-orang yang kaya lah ya temennya. Kalau ini juga di bandingkan sama si Sonozaki Family itu kan lebih mewah ya, kayak punya barang-barang branded, semua member atau anggotanya pun juga ada jobnya masing-masing gitu ya. Bahkan kalau di Sonozaki Family itu mereka memang jobnya tuh betul-betul bervariasi gitu. Misalnya kalau si Wakana itu jadi idol radio ya kalau salah ya, si Saiko ya kayaknya itu jadi model atau pemimpin perusahaan atau apalah gitu ya. Terus si siapa namanya, Naskah Dopan, lupa lagi namanya, Wihiko, Kirihiko sorry ya. Jadi itu dia dari apa ya, kayak ya pelayannya gitu ya. Kalau si Ryubei itu, nah itu seperti bapak dan juga pemimpin dari perusahaan itu ya teman ya, dari si Memori. Dan juga ini ya sama juga gitu ya, kalau ada si Stammer Family ini tuh ya mereka menjalankan bisnis ya temennya, bisnis bersama nih berarti ya, bisnis bersama dengan job-job atau desk job yang berbeda gitu ya. Jobnya pun juga bukan yang jauh-jauh gitu ya, ya untuk stomach ini aja gitu ya, kumpulin dark snack ya kan ya. Dan juga di sini ya tidak ngarahnya tuh ke yang manusia juga lah gitu ya, walaupun untuk job pengumpulan manusianya ini juga ya dikerjain sama grandutnya juga gitu ya. Jadi tetaplah ada yang mendukung dan juga menyokong atau memberikan dana gitu ya kepada para grandut ini. Kalau udah beresin tugasnya ya udah dapat tuh dark snack gitu ya. Nah, ngomongin dark snack juga ya teman, jadi dark snack ini juga menjadi barang bandai yang dirilis juga ya teman ya. Ada juga tuh beberapa makanan yang memang ada di seriesnya, dia juga rilis ya teman, seperti batunya Lakia tuh. Batunya Lakia juga kan dirilis, walaupun itu seperti kayak batu biasa yang rasanya tuh kayak rasa coklat gitulah teman ya. Kalau si Yamigashi ya kayak jelly, apa ya, jelly yang bisa digigit itu ya teman, itu kan juga udah pasti banyak variasinya gitu ya. Dan juga untuk fakta berikutnya, si Star Family ini juga memang banyak sekali variasi granutnya gitu ya. Dan ini juga memang kemunculan granutnya ini tuh nggak langsung satu episode muncul semua gitu ya, ada tuh di jeda beberapa episode ya teman. Ini kebetulan tuh juga memang yang muncul pertama kali kan si kembar dulu kan di episode 13 ya teman ya. Terus juga di episode 20 ya si Krota tuh ya kan muncul. Terus bosnya ya kan ya, yang paling tinggi si Langgo di episode 35 ya. Habis itu baru si Nil paling terakhir ya temannya di episode 42. Pokoknya perbedaan atau jarak kemunculannya pun juga memang sangat jauh ya temannya, karena itu juga udah pasti udah punya porsi ceritanya lah ya temennya. Dan juga mereka menggunakan senjatanya masing-masing loh ya temennya, karena ini kan juga dari villain yang kembali lagi nih kayak era Heisei ya kan ya. Semua villain dia punya senjatanya masing-masing gitu ya, ada yang pakai senjata ya kan, atau pistol, ada yang pakai double dagger gitu ya, ada juga pakai pedang sakti side, ada juga panah gitu ya. Pokoknya ini variasinya banyak gitu ya. Dan juga ini motifnya kan ini dari mitologi Nordik gitu ya. Contohnya kayak Nilf itu John Mungan ya, kayak ular raksasa gitu ya. Kalau si Grota tuh mungkin kayak kraken lah ya temen ya, yang ibaratnya tuh motifnya juga kayak gurita besar gitu ya. Kalau si kembar itu apa ya, kayak kembar macam serigala gitu ya kan, cuma lupa dia ada namanya ya temennya. Kalau si Langgo tuh dia lebih ke kayak bukan kambing ya, kayak burung apa gitu ya, burung hantu atau apa gitu ya. Kalau kalian tahu namanya apa, Kemenboy ya temennya. Nah, sementara itu si keluarga Jadak ini tuh mereka punya motifnya sendiri ya temennya untuk granatnya ya temennya, karena ini juga menjadi
uh, villain setelah Stammer Family ini ya teman, yang dirumorkan juga kan itu mau digantikan sama keluarga mafia kan ya, diganti dengan keluarga presiden ya. Dan juga ini dia punya istana yang super gede ya temannya, entah itu representnya kayak dari Disney kah dari mana ya. Terus juga kalau untuk Jardak family ini itu memang lebih ke arah bangsawan yang tinggi ya temannya, dan juga itu lebih ke kayak yang di atas ya temannya. Kalau Stammer family aja udah gothic itu, ini juga udah pasti kayak lebih versi hitam putihnya lah itu, karena yin dan yang gitu kan ya. Jadi itu perbedaannya juga sangat kontras ya teman ya. Dan juga kalau untuk bapaknya ini kan baru muncul himnonya kan di episode 43 ya teman ya. Kalau anaknya ini udah dari episode 29 ya teman ya, si Lisa Jardak ini ya. Statusnya tuh dia adalah anak presiden ya teman ya. Bayangkan dia juga yang munculnya tuh paling terakhir untuk kemunculan Granutnya ya teman ya. Bapaknya itu di episode 48 ya teman ya, yang pas final fight itu wah itu rame sih ya, karena itu juga kemunculannya juga tidak cuma sampai situ aja ya teman, itu juga muncul tuh form paling kuatnya dari Gabuk ya. Kalau untuk Lisa ini tuh ya di episode kemarin ya, episode 50 itu ya, bareng si suaminya itu ya, si Jeffrey ya teman ya. Inilah yang kita lihat ya kan, bagaimana peran Jeffrey ini pun juga kalau sama Lisa selalu disorot ya teman ya, untuk tujuan aslinya malahan agak melenceng ya temennya. Malahan dia juga ini lebih arah suka menjaga si Lisa kayaknya, bukan mau diakui gitu ya. Dia malah asik banget main sama Lisa gitu ya, padahal kan dia mau gabung ke Jardak family itu mau diakui gitu ya. Jadi bisa dibilang ya seperti itu ya, karena dia juga udah muncul nih. Karena ini ya, kalau kalian tahu ini mirip seperti motifnya apa ya teman, komen aja ya temennya si Lisa Jardak ini. Sana si Lisa Jardak sama bapaknya ini itu udah pasti punya motifnya yang menarik ya temen ya. Bahkan juga di setelah seriesnya kan dia ini jadi nggak ada bapak ya, nggak ada bapak, nggak ada pacar ya kan, dia hidup sebagai civilian di sini ya, jadi villain utamanya di sini ya, untuk menjadi villain terakhir nih, untuk pertempuran terakhir di Kamen Gabuk ini ya teman. Kita lihat nih seperti apa, apakah dia tobat, apakah dia juga udah betul-betul jadi villain aja gitu ya. Jadi semoga aja tetap konsisten ya teman. Masih dari villain teman, hari ini kita akan coba bahas si agentnya ya teman. Ini pastinya tidak boleh dilewatkan ya, karena agent ini salah satu kroco paling kuat ya di era Rewa sejauh ini. Kalian bayangin ya teman ya, agent ini itu cuma dikasih 1, 2, ikannya paling banyak 4 kali ya, itu udah kuat banget asli. Nggak perlu kayak kroco banyak tiba-tiba kalah gitu, enggak. 2 villain aja atau 2 agent aja itu udah ngebikin Shoma hantu lagi ya, itu kewalahan ya teman ya, asli. Pas di awal-awal Shoma ngelawan agent tuh ya, kayaknya kan adanya agent cowok sama cewek ya teman ya, itu asli kuat banget coy, kuat banget asli. Sampai-sampai mereka juga bisa ngebatalin henshinnya, ngacauin pas lagi henshin, ngemanfaatin senjatanya. Makanya ini salah satu kroco paling kuat lah ya temen ya. Bahkan juga sama kayak butlernya yang ada di Jardak family itu ya temen ya. Kalian bayangin ya temen, Keiking aja itu bisa loh mereka kayak berusaha ya temen ya untuk mengacaukan untuk proses dia keluarin whip soldernya itu ya kan ya, itu bisa loh mereka ya. Bahkan butlernya ini itu udah sangat kuat sekali ya temen ya. Pokoknya ini agentnya tuh kalau diadu mah, ini agent di era Rewa mah kuring gitu ya. Soalnya agent sama butter ini tuh gila kuat banget asli. Bahkan kroco kayak ini doang gitu ya. Mungkin kalau untuk kroco yang agent ini kan punya beberapa tahap ya tire. Kalau punya si Tamachi mungkin agak lemah lah ya mungkin ya. Kalau untuk si Krota punya mungkin oke lah ya kan ya, kuat juga. Si Langgo udah pasti sangat kuat ya teman. Nerf juga tuh udah pasti cuma untuk mantau doang mungkin ya, karena kayaknya untuk si agent dan Nerf itu mungkin cuma mantau atau mungkin ada fightnya juga lah, entah dia bisa berapa ya. Nah, untuk beberapa nama dari Kamen Gabuk ini ya, nama karakternya itu berasal dari nama-nama rasa ya teman ya. Seperti kalau kita lihat juga teman, untuk Hanto Karakida ya, Kara atau Karai ya teman, itu berarti pedas
ya sesuai dengan karakternya Hanto ya teman, yang suka marahan, pedes juga omongannya ya teman ya, dan juga dia kadang susah untuk ngontrol emosinya gitu ya. Jadi Hanto Karai Kidai gitu ya. Terus juga untuk Lakia Amarga alias ya pahit ya teman ya. Mungkin bisa bilang juga untuk backstory yang paling pahit itu ya si Lakia ini ya teman ya. Bisa bilang ya bukan karena cuma komelnya aja gitu ya, keterlibatannya juga dalam bisnis Stomach ini juga bisa bilang ya pilihan terpaksa juga gitu ya, karena ya mau tidak mau juga dia harus menjalankan permainan ini gitu ya, agar dia juga bisa survive dan juga bisa tahu gitu apa ada seluk-beluk yang disembunyikan gitu ya dari series atau Stomach Family itu ya teman ya. Sachika Amane dia adalah artinya tuh manis ya, seperti rupanya kan ya, ceweknya manis sekali ya pokoknya. Sachika Amane kayaknya itu best ya, Amai gitu ya. Terus juga ada beberapa kata lain ya teman, kalau salah si Souji ya, Shioya atau kayaknya si mentornya si Hanto itu dia artinya adalah garam ya teman ya. Jadi ini ada sedikit persamaan lah gitu ya. Garam ya, garam itu kan ada asin ya teman ya, atau dia mungkin karena itu mungkin bisa memberikan semangat atau kayak mendorong ya teman ya untuk bisa bertindak gitu ya. Si Shoya itu kan bisa bilang juga mengadopsi lah teman, atau membawa Hato ini bisa dianggap kayak anaknya juga gitu ya di awal-awal gitu, karena kan orang tuanya udah nggak ada gitu ya, dia udah itu sendiri doang gitu, dari freelancer hidupnya sendiri gitu ya. Hanto pun ya itu juga apa ya, dia cuma punya mentornya doang. Sachika dia punya bibinya gitu ya, karena mungkin orang tuanya mereka ini ya itu nggak dikasih tahu juga ya teman ya. Saya bilang tadi ya teman ya, yang kita bisa lihat teman untuk ya ibarat tuh yang lengkap ya teman itu cuma Shoma ya teman, keluarganya juga ada ya kayaknya, walaupun ibunya manusia, bapaknya granut, kakeknya granut, buyutnya granut juga ya kayaknya, kakak-kakaknya juga granut gitu ya, jadi dari granut semua gitu ya. Kalau Lakia itu dia juga punya Komel ya kan, Komel adiknya yang granut juga gitu ya, walaupun juga dibunuh sama si Krota ya teman ya. Terus juga si Hanto tadi ya kan cuma punya Metra doang, mati juga ya kan ya. Terus juga dia punya Kensus juga waduh itu villainnya agak nyebelin ya teman ya. Sama juga si Cika Aman itu dia juga punya si babynya ya teman di episode fokusnya dia. Jadi yang kita lihat juga ya teman, kenapa mereka semuanya itu kayak punyanya beberapa orang aja gitu ya, karena di series ini pun juga ya temanya itu kan lebih ke arah orang-orang tersayangnya tuh juga yang banyak yang kehilangan gitu ya, seperti yang saya bilang tadi gitu ya, untuk Hanto itu ngenes sekali ya kan ya, Jeffrey juga itu kehilangan apa ya, pun apa ya, harga dirinya gitu ya, seperti dia juga kehilangan Sita gitu ya di episode 14 gitu ya, dia juga seperti di dalam tanda kutip ya jadikan boneka sama Lisel gitu ya, padahal tujuan awalnya juga itu kan gak mau ke jarak ya, bukan itu ya kan ya. Jadi ya kita lihat ya kan seperti apa nih. Nah, kalau untuk Koji Sunda sendiri ternyata ini punya konsep yang menarik ya teman. Itu dia berasal dari boneka Bunraku ya teman ya. Jadi boneka Bunraku ini tuh kayak boneka untuk teater gitulah kan, kayak wayang mungkin ya. Yang mana juga kalau udah dibuka gitu ya, itu dia akan muncul kayak muka serem ya kan, kayak gitu ya. Sama juga kayak si Gojizo ini kan ya, itu kalau udah dibuka dia kan keluar tangan ya kan ya, keluar ekspresi sedih atau apalah gitu ya. Punya variasi yang banyak juga kan ya. Gojizo ini juga pandai tahu lah ikan ya untuk bikin variasinya itu juga banyak gitu ya, variasi ekspresi sedih, ekspresi senang gitu ya. Terus juga makanan yang dihadirkan juga banyak lah gitu ya, pokoknya pandai itu tahu itu bagaimana kreasi dari toys yang ada di counter gabung ini. Dan Gojizo yang udah ada ini pun juga kematiannya juga cukup tragis ya teman ya. Ya kalian nggak salah, Gojizo ini juga adalah bisa dibilang makhluk hidup ya, atau kreasi biologi buatan dari si Shoma juga gitu. Karena ya bukan cuma untuk gimmick mainan doang gitu ya, karena Gojizo ini juga literally yang jauh lebih kelihatan makhluk hidupnya ya teman, mungkin ketimbang kayak Kemi di Gacar gitu ya. Kalau Kemi mah itu dia bisa buatnya tuh kan dia bisa disegel gitu ya ke kartunya. Kalau di Gojizo ini beda cerita ya teman ya, mereka kalau udah mati ya teman ya, karena itu juga sekali pakai ya kan ya. Jadi kalau misalnya kalau sama Shoma mah itu pas udah digigit karena dimakan ya kan, dipakai sekali udah terbang gitu ya. Kalau si Hanto dia pakai kursi listrik ya kan, gimmicknya tuh dari Valen Buster, kayak langsung dia kayak disengat kayak wow
wow gitu ya. Kalau Lucky Amarga itu dibikin terbalik. Nah, itu maksudnya apa diterbalikin? Karena itu dia seperti ada hydraulic press atau kayak di ekstrak gitu ya, tapi dibikinnya terbalik gitu. Karena untuk kan ngebuka untuk bukusannya gitu ya. Bahkan di episode berapa tuh? Episode 20 itu di perubahannya Puru Jelly itu kan penutupnya digergaji kan, secara nggak langsung itu bisa bilang kayak wah itu berarti ngekill Gojizo-nya nih ya. Jadi kayak langsung ngebuka ekstrak gitu ya, jadi untuk armornya ya kan ya. Bahkan untuk yang Puru Jelly itu pun juga akan ngaruh ke jantungnya si Lucky Amarga itu ya teman, untuk bisa bilang ada efeknya lah ya teman, efek untuk buncinya kah atau untuk kehidupan dia gitu ya. Makanya di situ juga udah pasti tersirat juga gitu ya, bagaimana untuk penggunaan mungkin narkotika atau sabunnya itu udah kelihatan sekali ya teman ya, ke Lucky Amarga yang emang pahit dan kehidupannya juga sangat pahit gitu ya. Ya itu juga udah sangat diartikan secara eksplisit gitu ya di series ini. Untuk 4 karakter dari Kamen Rider Gabu ini mewakili sifat dasar dari manusia ya. Ini lebih ke arah teori dari Hippocrates ya, yaitu ada pragmatik, yang Shoma sendiri itu ya lebih tenang gitu ya, dan juga berpikir dan bagaimana untuk cara dia mengungkapkan atau menyelesaikan masalah itu ya secara perencana gitu ya. Kalau si Hanto ini tuh dia lebih ke kolerik ya, agak tegas, pedas juga ya, dan juga sedikit pemarah ya dia. Jadi karena juga dia susah gitu untuk mengendalikan emosinya gitu ya. Kalau Setsuka itu udah pasti ke arahnya itu sanguin ya teman, optimis, ceria, dan juga bagaimana dia tuh kreatif juga gitu ya, dan juga suka bergaul gitu untuk dari sifatnya si Setsuka ini. Kalau laki ya itu lebih ke melankolik, itu lebih bagaimana dia tuh suka berpikir kritis, dan juga sebenarnya dia tuh juga orang itu peka kok ya teman terhadap sifat-sifat atau masalah yang ada di semua karakter yang ada di Gabu ini gitu ya. Series ini secara teknis yang gak ada organisasi yang membuat ini ya teman, alat henshin utama ya teman ya, karena yang saya bilang tadi ini tuh lebih ke arah kayak perusahaan jasa aja gitu ya, gak ada tuh kayak untuk menciptakan kawan tuh gak ada gitu ya di sini ya. Kalaupun ada ya itu kan cuman untuk tempat kerja ya teman ya, tempat tersembunyi ya kan, contohnya kayak Kenzo Suga gitu ya, yang ngebuat alat henshin dari si Hanto aja kan paling besar itu di mana coba ya kan, di kantornya si Kenzo Suga kan, itu dia udah membuat semua itu ya kan, skenario nya untuk Hanto, bahkan untuk dapat kekuatannya ya itu dia udah pasti dapat semuanya gitu ya. Jadi kalau untuk kayak lainnya tuh macam Alchemist Union, Desain Grand Prix, Sword of Logos, Hidden Intelligence dan semacamnya, itu ya udah pasti ada kan ya untuk tempat penciptaan alat henshin ataupun alat tempur ya, karena ya dasarnya juga ini bukan serial untuk bertempur ya, bukan serial yang temanya tuh ada invasi yang besar-besaran kayak harus pakai militer atau apa itu, enggak. Ini kan lebih ke arah kayak drama perusahaan atau drama yang manis dan pahit aja gitu ya. Nah, baliknya teman ke serial filmnya. Jadi untuk Seiken Susuga dan juga Lucky Amarga ini ya menjadi collab keduanya ya teman ya di era Reiwa ini. Sebelumnya ada di serial Super Sentai ini lebih tepatnya ya, di movie collab yaitu Kira Major versus Senkaiger versus Senpaiger ya teman ya. Si Shintaro Asanuma itu dia jadi Senkaijuran ya kan untuk voice aktornya. Sementara kalau si Kohei Shoji itu jadi Takamichi Crystalia alias si Kirame Silvernya ya teman ya. Jadi di sini ya mereka malahan menjadi ya awalnya kan laki musuh dulu ya teman, atau anti-hero dulu, baru jadi karakter baik ya kan di episode 20-an ke atas. Kensusuga itu pure villain ya teman ya, karena ya tujuan awalnya kan untuk menciptakan manusia terkuat gitu ya, di depannya Hanto sih ya. Bahkan juga di sini perbedaan karakternya sangat jauh ya teman, tapi tetap satu tujuan yang sangat tegas dan juga punya karakter yang kuat gitu ya. Masih soal Kenzo Suga teman, jadi kita akan coba bahas lagi. Dia adalah salah satu ya ilmuwan yang berubah menjadi Kamen Rider juga ya teman. Kalau nggak salah sebelumnya itu ada di Kamen Rider Drive nih. Kalau kita berkaca ke penulis Juko Komura ini ya, project sebelumnya kan dia di Kamen Rider Drive ya teman, Wizard juga tuh ya kan ya. Jadi ya di sini ilmuwan yang menciptakan Red Builder dia juga akan menjadi Gold Drive ya teman, walaupun itu dari data dari Gold Drive-nya itu ya kan dia ambil dari salah satu Red Mode ya, karena kalau nggak salah siapa namanya ya, bukan Paradox Red Mode, bukan, ada tuh waktu itu Red Mode yang kayak boneka doang ya kan, jadi dia bisa berubah menjadi Gold Drive gitu ya. Kalau ini tuh dia bisa menjadi Kamen Rider Big gitu ya. Jadi ya untuk penerapannya ya sudah pasti sangat
mengikuti ya teman untuk jejak dari Masakazu Morita ya, untuk si Banno Tenjuro tuh ya. Nah, bagaimana teman untuk ini ya, Pak Masaru Inoue ini, dia kan ternyata mana Shuhei Handa ya teman ya. Jadi kenapa untuk cast ini tuh dipilih gitu ya, karena untuk produsernya dan juga staffnya dia ngira ini tuh mirip sekali dengan Hikikazu Chinan ya teman ya. Makanya juga mungkin kenapa mau dibikin kayak relasinya tuh seperti paman ya, atau kayak orang yang terdekatnya gitu ya, karena pas ada beberapa foto tuh dia mungkin mirip sekali dengan si Hikikazu Chinan pas udah jadi bapak-bapak ya teman ya. Jadi kayak udah betul-betul dilihat, wah ini mirip nih gitu ya. Dan juga si Masaru Inoue ini juga tidak dikasih tahu ya teman kondisi ibunya atau kakaknya ya, dan juga kan dimakan oleh Kranut gitu ya, sampai agak serial gitu ya, karena kan udah sebenarnya udah dikasih tahu gitu ya untuk gimana nih kondisi kakaknya gitu ya, gimana kondisi ibunya Shoma itu dia nggak kasih tahu ke Pak Masaru Inoue ini ya, pas si episode 49 atau 50 itu kan ya, kan dia nanya ke Sadika kan ya, ini kamu tahu nggak nama ibunya siapa gitu ya. Jadi itu katanya tuh tanya aja ke Shomanya langsung gitu ya. Jadi itulah yang kita lihat kan, bagaimana untuk si Masaru Inoue ini juga jadi support karakter yang terbaik juga lah akhirnya selain Dente Oji-san gitu ya, karena dia juga betul-betul membantu mendevelop untuk makanan-makanan manisnya bersama Sachika Amane itu ya teman. Nah, dengan support karakter ini juga ya, kita nggak boleh lewatkan si Dente Oji-san ini ya temen ya, ya dimana ini jadi satu-satunya support karakter yang bagi trio MC ini ya teman, yaitu mantan ilmuwan ya dari si Stammer Family ini, dan juga mungkin jadi salah satu dua alasan kenapa terciptanya Dark Snake itu ya teman, karena kan dari mereka berdua gitu ya yang mau menciptakan atau menjalankan bisnis Dark Snake itu ya teman ya. Zombu yang mendapatkan bahan banyak, si Dente yang menciptakan makanan snack-snack itu ya teman ya. Si Shoma juga itu menjadi apa ya, bagian ilmuwan dia gitu ya, karena kan dia yang menciptakan untuk Henshin Belt Gavnya itu ya teman ya. Jadi itulah alasannya kenapa sebutan dari DX itu bukan driver ya, karena itu Henshin Belt ya, bukan untuk kayak dapat dari organisasi, tapi memang itu adalah bagian dari tubuhnya si Shoma gitu ya. Makanya juga itu adalah bisa mengoperasi Shoma itu menjadi lebih kuat lagi gitu ya. Jadi itulah alasannya kenapa DT itu mau coba untuk mendevelop Shoma itu jadi lebih baik lagi gitu ya. Tapi akhir hayatnya dibunuh sama si Grota ya teman. Itu juga sangat-sangat wadaw ya, sangat-sangat gila juga ya teman, karena dia udah betul-betul diancam juga ya teman. Kalau misalkan Dente Oji-san ini juga apa ya, waktu itu kalau salah di episode 30-an ya 34 itu udah dikasih kode gitu ya, kalau misalkan dia tuh bakalan mati ya teman. Di episode setelahnya itu ternyata ketiduran ya teman, tapi ujung-ujungnya juga mati di tangan sama Grota ya teman. Jadi ya agak nyesek juga gitu ya. Salah satu krannya teman yang diperankan oleh Junichiro Nishino ini kan itu Granat Otake, itu ternyata aktornya memang ya bisa melakukan atraksi sulap gitu ya. Jadi itu juga bisa dibuat atau dimasukkan ke scene di episode 5 dan 6 dari Kamen Rider Gabo ya teman. Itu juga menjadi debut dari Kamen Rider Valent ya teman ya. Jadi itulah yang membuat kemungkinan ya untuk perannya ini juga sangat menarik, karena dia adalah dalang ya dari kematian Pak Souji Shioya ya teman ya, yang dimana juga untuk perannya itu sangatlah krusial sekali itu untuk perkembangannya dari si hantu Karakida. Jangan lupa juga nih dengan Pak Souji Shioya ya teman, yang dia juga perannya ini sangatlah krusial kan, walaupun di awal-awal doang ya. Jadi Banda juga bilang ini tuh mirip sekali dengan si Mas Dian ya, Dian KT yang streamer yang terkenal itu, dan itu juga udah pasti jadi peran keduanya ya teman, walaupun ini perannya minor ya. Jadi peran pertama itu ada di Kamen Rider Amazon ya teman, jadi dia jadi salah satu lawyer gitu saya, dan itu juga ya di sini beda banget ya, malah bukan kayak Dian KT malah ya, jadi kayak aktor Korea gitu ya teman ya. Tapi kematiannya lumayan sadis lah ya ternyata di Amazon. Saya tonton aja ya teman dia kayak mana cara matinya ya. Jadi dia juga di sini menjadi Souji Shioya ya kan, jadi dijadiin Kranut ya. Maksudnya dijadiin Hitopres di sini, walaupun kepecah ya temennya jadi setengah. Nah ini juga menjadi kedua kalinya ya untuk di movie Kamen Rider Gabo ini, menjadi kedua kalinya villain itu diperankan oleh salah satu band ya, band yang untuk menyanyikan opening ya teman ya. Yang pertama itu adalah di Quad
Zio over Quartzer ya teman ya. Kan ini villainnya tuh adalah Quartzer, satunya kan ada si Woz gitu ya. Jadi untuk bosnya ya kan yaitu si Barlax ya, itu diperankan oleh Isa ya, yang dari Kamen Vice ya kan, dan juga Isa sama si ini siapa namanya yang nyanyi openingnya Zio tuh ya. Pokoknya juga mereka ini muncul di movie ini sebagai villain ya teman. Itu juga ada ya kan ya untuk dua rider lainnya kan, diperankan oleh si Kyoryu Black ya, yaitu si Ian Ian Yoklan, sama satu lagi siapa tuh lupa, pokoknya tuh yang kayak bapak-bapak yang apa ya, yang berkumis itu yang sebelah kanan ini ya teman ya. Nah yang kedua di sini ya kami tergabung ya teman bersama Fantastics-nya, dan untuk villainnya kan si Carius ya teman, Carius aduh tuh nama belakang lupa, pokoknya Carius, ada juga Clark ya temannya, itu juga menjadi villain untuk movie ini. Dan untuk Taurin ini dia menjadi Granut ya temannya, tapi itu Granut yang baik ya. Dan juga kita kan belum nonton movie-nya ya teman, jadi kita patutnya menunggu untuk Blu-ray DVD-nya ya teman ya, karena ini juga untuk si Taurin ini kan jadi gestarnya, sementara si sebelahnya itu dia juga nggak tahu nih untuk perannya seperti apa ya teman, karena dia tuh jadi manusia yang misterius di sini ya. Jadi ini yang kedua kalinya ya teman, mantap nih. Nah berikutnya teman untuk Grotanesan ya, ini dia nih karakter yang sangat bisa bilang menjadi villain yang difavoritkan untuk series ini ya teman ya. Villain yang juga muncul lagi nih di projectnya Girls Remix yang ketiga ya teman ya. Dan kenapa ini bisa jadi favorit? Karena gaya bertarungnya ini itu dari aktris kan si Machi Shitoshi ini kan juga ya jago lah gelut lah gitu ya. Itu dari aktrisnya itu kan bilang dia itu base-nya dari WWE ya teman ya, atau Wrestling All of Us kalau namanya ya. Jadi itu kan suka banget kan ya dengan WWE ya teman, karena itu skill gulatnya, terus juga skill yang keras ya teman, ibarat tuh pakai kepala lah, pakai tendangan ya kan ya, itu pokoknya tuh yang fightingnya tuh yang hard ya teman ya. Dan juga kalau di era Rewa ini berarti dia adalah villain murni lah ya teman ya, bukan cuma villain yang dari karakter heroinnya dia punya sisi jahatnya, enggak gitu ya. Soalnya kalau untuk misalnya nih kalau di Saber itu dari Kasindai itu bukan villain dah teman, itu anti hero doang lah teman ya. Saku di Revise ada Hana tuh, itu juga anti hero lah teman ya, bukan villain, bukan. Sehingga itu bukan ke villain tapi kayak anti villain ke anti hero sebentar, habis itu ke hero ya teman ya. Karena itu juga itu menjadi konklusinya kan si Hana Daisuke kan jadi baik kan di episode 30-an ya teman ya. Itu jadi salah satu konklusi, dan juga relasinya ya udahlah ya. Kalau di Gates itu juga sama ya teman, itu sebenarnya nggak ada apa ya villain yang dari itu ya teman, walaupun ada tuh villain dari masa depannya si Beroba ya teman ya. Berarti ini juga adalah villain ketiga lah ya kan, yang pure murni ya teman ya. Soalnya kalau Beroba kan itu kan pure jahat ya teman ya. Kalau di Gacor tuh kalau salah nggak apa ya, ada yang tobat deh ya teman ya. Si Kloto kan itu tobatnya di akhir ya kan ya. Si Lakesis itu juga tobat atau jadi baiknya kan di tengah-tengah ya kan ya, atau pas itu juga di akhir-akhir sih ya teman. Kalau di Kloto ini tuh pure nggak jadi baik ya teman, tapi ya tetap jadi villain yang sangat menarik. Dia juga apa ya, memiliki motifnya kan si Kraken yang kita bilang tadi ya teman, karena dia juga stylenya aja udah begitu, side juga ada kayaknya, jadi makin ngeri ya. Dia kalau apa ya, beda banget ya kan sama di real life-nya kan, dia juga di live tuh kayak kelihatan ganteng gitu ya, tapi kalau tas di series live tuh dari kayak cewek yang keras ya kan, cewek yang hardcore sekali ya temennya. Pas battle lawan si Hanto tuh gila, main tangan, main kaki, main kepala ya kan, pokoknya disikat semua ya teman. Sampai di 2 episode 39 40 tuh ya kan, sama Fram ya kan, itu kelihatan tuh pakai gulatnya ya kan ya, pakai bantingan, itu kelihatan banget ya teman. Dan juga teman dia punya ini ya teman, drama spesial untuk Valentine ya teman, untuk kayak masak apa buat kue gitulah teman di awal tahun itu ya kan ya. Itu ditulis oleh Tose Machi sendiri ya teman, artis sendiri itu yang ngebuat dan berinisiatif untuk membuat skrip dan juga ya drama, voice drama itu ya teman ya. Yang gak ada itu si Langgo ya teman ya, yang ada kan si Sebab Family ini sama agent-agentnya gitu ya. Jadi si Tose Machi ini ngebuat versi spesial untuk Valentine ini ya teman. Wow keren, sampai 2 episode kalau salah ya.
Nah, Toei juga sempat membuat untuk Project Girls Summer Vacation ini ya teman. Ini sebelumnya tuh ada di seriesnya Kids ya temennya. Bahkan di Kids sendiri itu ada versi Sumuri sama ini Hinami Morinya ya teman, alias si Flint Sweeper. Itu kan mereka lagi vlog jalan-jalan biasa lah gitu ya, projectnya itu ya. Kalau untuk yang seperti ini itu kan ada di Kids duluan, karena kalau salah ada si siapa, Sumuri, juga si siapa tuh namanya, Neon ya kan ya. Ada nggak ya? Kalau salah ada deh ya temennya. Terus juga si kalau di Gacher itu kalau salah nggak ada deh ya temennya. Kalau salah tuh yang ada tuh baru di Kids doang gitu. Pokoknya project yang seperti Girls Talk ini tuh baru ada 2 ya temen, Kids sama Gacher. Sama Gabu. Nah, kalau untuk si kembar ini ya, jadi villain yang paling pertama ya temennya, karena ini juga mereka ngambil referensi salah satu konsep, ada tuh konsepnya tuh, dia bukan cuma dari VTuber ya teman, tapi ada konsep si karakter ini dia tuh punya kepribadian 2 karakter juga ya teman ya. Kalau itu betul-betul ada 2 orang ya teman, si kembar ini ya kan, si Jeffrey ya kan sama si Shita ya teman ya. Kalau Jeffrey ini ya, ini pertama kalinya ya, ini kelihatan sekali kayak cowok yang dari cantiknya ini ya temennya. Jadi ini emang cowok ya temennya, soalnya itu dandannya memang kayak dibikin kayak cewek ini ya temennya, rambut panjang ya kan, kayak baju dress begini itu, wadaw ya. Bahkan kalau untuk dari segi koordinasi ya, mereka muncul duluan gitu ya pas fight lawan Choma gitu ya. Terus senjatanya juga ya, ada yang pakai senjata dan juga ada yang pakai double dagger ya teman. Jadi si Shita dulu tuh yang mati ya teman. Kalau si Jeffrey ini tuh paling bertahan ya teman, paling sakti nih ya. Jadi dia yang bertahan sampai akhir episode ya teman. Gila, keren sekali nih karakter ya. Dari aktor Kira Major pertama nih yang comeback di series setelahnya ya teman ya. Dan ini langsung ke series ini ya, saudaranya ya teman, Kamen Rider. Jadi dari Kamen Rider Fram ya teman ya, di series Kamen Rider Gabu ini. Setelahnya juga ada cast dari Kira Major lainnya ya, yaitu Kirame Blue ya, dia dapat peran lagi di Number One Sentai Goshijo ya teman, dia menjadi Battle Japan ya teman. Jadi ini kayak ada perbedaan warna gitu ya teman, walaupun si Fram ini tuh warnanya sama aja ya teman, kayak Kirame Silver. Bahkan wujud Kamen Rider-nya pun sama banget ya dengan Kamen Rider dengan Kirame Silver ini ya teman ya, yang si Kamen Rider Fram yang biasa sama Fram ala mood tuh mirip banget dengan si Kirame Silver ya teman ya. Makanya juga ini perbedaan karakternya pun juga sangat jauh ya teman ya. Fram ini tuh lebih pemikir orangnya dan juga kritis, serius, dan juga ya sedikit acuh lah teman, kayak Daru ya teman ya. Kalau si apa namanya laki ini kan sih ngomong Daru ya teman ya. Kalau si Takamichi itu sih ngomong Wonder ya, Wanda gitu ya, pokoknya Wonder, Great Wonder apalah gitu ya. Pokoknya ini juga kan dia dari Kristalia gitu ya, beda sekali nih dengan si laki ya Amarga ya teman ya, yang tidak serius. Ini lebih santai, ceria, agak konyol juga ya teman ya. Ada sih sisi seriusnya ya teman ya, kadang diperlihatkan juga di episode Kira Major gitu ya. Makanya Kira Major ini favorit banget nih, saya rekomendasi banget buat kalian yang mau santai, ada seriusnya juga gitu ya. Kira Major ini wah patut diikuti lah teman, walaupun awalnya mungkin ada yang bilang ngantuk lah atau gimana gitu ya, tapi yakin deh sampai tengah ke akhir itu wah bagus banget ya teman ya. Series yang satu ini juga sangat worth to watch, oke? Ya, kalian nggak boleh lupa lah ya kan sama si abang-abangan coklat ini ya, si Mas Yanto ya. Jadi Yanto Karakida ini juga salah satu secondary rider yang paling nyesek, paling tragis, paling ibaratnya tuh kena apa ya, mental terus lah temennya, udah kena dar terus lah temennya. Apalagi juga udah punya masalah yang sangat tragis, semuanya tuh diambil sama Granut. Bahkan dia juga mau aja jadi kacungnya dari si Kenzo Suga gitu ya, jadi Kamen Rider Valen ya kan ya, walaupun sakit ya teman, karena dia harus dioperasi dulu ya temennya. Jadi ya menambah lagi gitu ya, semuanya itu harus biologis, harus ada operasi dulu gitu ya. Siapa yang mau jadi Kamen Rider ya harus operasi menjadi Granut, setengah Granut lebih tepatnya ya. Karena si Hanto ini tuh case-nya beda sama laki ya, sama Shoma gitu ya. Laki itu udah pure Granut ya temennya, dia tinggal ubah aja kan ya, untuk ditambahin unsur Granutnya di bagian bawahnya itu, dan dia juga bisa tambahin untuk Fram drivernya itu ya temennya, custom gearnya itu untuk jadi Kamen Rider Fram. Terus juga kalau untuk si
hantu ya teman, itu lebih konsepnya tuh dia manusia ditanamin organ granut ya teman ya, makanya dia bisa jadi ada efek ya sakit jantung dulu ya teman ya. Bahkan dia juga udah pada saat jadi Valen Cokol, tau kan ya, Valen yang pasti lagi emosi itu ya teman, form yang bikin dia juga sangat rage itu juga sampai bereaksi kayaknya untuk organ granutnya, kayaknya efeknya tuh udah sangat berbahaya gitu, sampai ya bikin ya tuh mungkin udah sampai kena korup ya teman bagian tubuhnya ya. Jadi ya untuk Hanto ini gila sih, best karakter ya teman ya, best karakter untuk sejauh ini ya teman, karena inilah menjadi development yang sangat berarti untuk Hanto Karakida sebagai secondary rider terbaik ya teman untuk sejauh ini ya. Jadi dia sebagai freelancer dia yang ngenangin semuanya, bahkan di awal juga sempat cekcok sama Shoma ya, sampai dia menjadi teman bestie lah teman sejauh ini, sampai udah pasti sangat wah mantap lah ya kan, karakternya udah kuat ya teman ya menghadapi semua masalah yang terjadi dan juga huru-haranya ya teman, gila keren banget nih. Nah ini lebih panjang nih, kayaknya kita bahas kata dari Shoma ya teman ya. Dari Shoma ini juga adalah nih dengerin ya, ini bakal panjang nih. Dia adalah MC pertama yang berasal dari ras alien atau ras granit ya teman. Jadi ya dari ras lain lah ya teman, yang juga menjadi bagian dari inti masalah itu ya teman ya, karena ya kakak-kakaknya kan juga pada nggak suka gitu ya, karena kalau nggak ada Shoma itu nggak terjadi ya teman ya, bisnisnya jalan ya kan secara diam-diam dan semua manusia dijadiin makanan gitu ya. Apalagi ya itu Shoma kan juga hidup bersama ibunya kan ya, yang juga manusia. Kalau Shoma itu kan half human half granit gitu ya, sama kayak Wataru lah ya teman. Kalau Wataru itu dia jadi raja ya teman, kalau Shoma sampai akhir ya nggak jadi apa-apa gitu ya, dia jadi karyawannya dari si Sachika Amane doang. Terus juga teman dia terungkapnya ini satu udah tersebar ya teman, atau udah terungkap di episode pertama bahkan ya untuk case-nya itu, bahkan semuanya itu udah pada lihat kan ya, untuk namanya itu di tata kreditnya itu adalah Shoma Inoue atau Shoma, atau dalam tanda garis besar itu adalah Shoma Stomach gitu ya. Jadi itu kan bagian dari Stomach family ya teman, jadi itu udah menjadi bagian anak bungsu lah ya teman ya, yang juga dijadikan eksperimen untuk menjadi Kamen Rider sama Dente Oji-san gitu ya, dan juga menjadi Kamen Rider yang kuat gitu ya. Jadi udah pasti sangat menarik ya teman ya. Bahkan untuk menjadi karakter yang kuat itu ya kayak Shoma inilah ya teman ya, udah kuat ya kan ya, bagus juga itu sebagai perannya gitu ya, dan udah pasti secara development sih udah mantap sih, jadi MC terbaik nih mungkin di era Reiwa ya teman ya, karena dari polosnya, dari karakter yang baik hatinya, dan dari bagaimana sifat yang suka membantunya itu udah pasti sangat baik lah teman. Karena juga kalau dari situasi kayak gini nih ya kan, sama kakaknya ya kan ya, yang juga villain itu bisa aja dia serius ya teman ya, bisa banget tuh dia mau habisin semuanya gitu ya. Pokoknya si Shoma itu kalau udah berutuh membantu orang-orang tuh udah pasti number one ya teman ya, apalagi kalau sama kakaknya tuh ya kan ya. Bahkan kalau untuk villain yang selain selama itu, kalau ada yang ganggu Shoma pun juga dia nggak urus ya teman ya, atau nggak apa ya, nggak boleh ada yang ngeganggu mereka kan ya, karena urusan Shoma ya urusan keluarga mereka gitu ya, nggak perlu ada yang ngeganggu gitu. Karena yang feel salutnya juga ya feeling di GAF ini tuh ya, terutama Stomach ini, dia nggak kayak ngeganggu yang secara apa ya masif gitu ya temen ya, karena itu urusan keluarga, urusan perusahaan, urusan yang orang-orang terdekatnya aja gitu ya. Jadi Shoma ini juga sangatlah wah best MC lah gitu ya. Nah ini juga adalah menjadi salah satu peran yang mendapatkan cloningan ya dari Shoma ini ya temen ya. Pas dia jadi Peter Gaff itu juga terasa sih kayak aura apa ya tengilnya, aura darknya juga gitu ya, yang juga sempat debutnya di episode 21 juga itu ya serem juga ya temennya, sampai dia juga ngekacauin toko salah satu yang apa ya, yang ngejaga kan nenek ya temennya, itu ya lumayan terasa sih ya. Bahkan itu juga yang ngebuat Hanto tuh naik pitam ya temennya, soalnya itu kan masih ini ya, masih agak panas kan sama Shoma kan ya, karena udah tahu dia bagian dari Stomach family itu. Jadi dia juga ngerasa wah ini Shoma ini yang ngehilangin ini nih ibu atau orang terdekat dia kan, bahkan sama Soji itu tadi ya temennya. Jadi ya itulah yang ngebuat semua itu udah terasa kayak bikin campur aduk si Hanto ya temennya. Jadi si Bitter Gaff ini yang udah pasti salah satu opsi ya dari si Kesus juga untuk mengadu domba si apa namanya Hanto ya teman. Nah momen si Shoma yang menjadi Nilf ini juga jadi sorotan ya teman ya, karena si Shoma sama Nilf itu ternyata mirip juga loh ya teman ya, untuk perbandingan karakternya ya.
kalian nih teman, gila di episode 46 aja itu, oh my god, udah berasa sih ini kakak adiknya ya temennya, Nilf dan juga Shoma itu pas disanding begini juga udah terasa bad boysnya gitu ya temennya. Pas dia jadi nyamar untuk ke Boka itu aja tuh udah terasa kayak gila, ini auranya beda banget ya. Atau ya tetap menjadi Shoma yang menjadi lebih cool gitu ya. Sama juga kayak dibandingin sama Taurin ya teman, di movie-nya Kamu Tergabung tuh gila. Ini Shoma banyak miripnya ya teman sama Pak Masaru, sama si Nilf, sama si Taurin ya. Di movie-nya ini kita patut tunggu ya teman, aksinya seperti apa ya. Walaupun Taurin juga dari Kranyut ya temannya di movie ini, jadi kita tunggu aja bagaimana ya teman, karena pas dari sana begini juga wah mirip semua ya temannya. Nah, kita balik lagi teman ke pembahasan foam ya teman ya. Jadi untuk motornya ini juga memiliki 3 variasi ya teman ya. Ini kayak kebalikannya dari Kamen Rider Kuga ya sih ya kan, kalau kita lihat ya, atau banyak yang melihat juga kalau untuk motor ini yang diperlihatkan pertama kali itu adalah si Tri-Chaser ya, Tri-Chaser, mirip Tri-Chaser sih ya temennya, cuman nih kayak motor trail dulu ya temennya. Atau yang pertama kali itu si Vulcan baginya itu ya temennya, kan ini yang pertama kali nih ya kan, yang kayak motor bagi ini ya temen, yang pas ngekejar si Granut kayak anjing itu ya temennya. Habis itu motor kayak motor trail ini muncul ya kan. Dan kalau di Kuga itu pertama kali itu muncul ya motor trail dulu kan, si Tri-Chaser, habis itu Beat Chaser, terus juga ada yang kayak Gouram Punda gitu ya temennya. Jadi ini juga mirip sekali dengan Kamen Rider Kuga ya temennya, ataupun Kamen Rider Black gitu ya. Bahkan endingnya sendiri itu mirip sekali dengan Kamen Rider Black ya temennya, ending dari episode 50 itu ya temennya, karena itu juga memperlihatkan si Shoma yang naik motor kan, terus juga pergi ke tempat lain gitu ya, sambil diiringin ini ya temennya ending scene-nya. Kalau di Black itu dia ada bagian nyanyinya ya teman, ending scene-nya itu nyanyinya tuh si aktornya Black itu ya teman ya. Dan ini juga pastinya motornya dari si Gabuk ini itu yang versi mana tuh, yang ini bukan yang ini ya, itu menjadi kemunculan yang paling sedikit ya temennya, karena versi Vulcan bagian motor ini ya teman, ini versi Vulcannya ya temennya, bukan yang ini ya. Kalau ini tuh versi motor tiruan ya teman, berarti ya motor diciptain sama Kuchizunya langsung ya temennya, bisa membentuk motor trail ini. Tapi kalau motor Vulcan yang versi motor bike-nya ini itu cuma 2 kali kalau salah ya, di episode 11 dan 12, dan di episode terakhir ya temennya, episode 50 tuh, itu betul-betul terakhir ya temennya, karena kemunculannya pun juga sangat terbatas ya teman. Jadi yang muncul sering kan motor ini ya temennya. Jadi wah, ini sih udah jadi poin plus lah teman, walaupun banyak variasinya tapi tetap dia adalah Kamen Rider Gabuk. Kamen Rider Gabuk ini banyak bilang ya seperti memakan kotorannya sendiri ya teman, alias seperti mengeluarkan Kotizo itu ya berarti mengeluarkan kotorannya ya teman. Dan dimana juga untuk si Kotizo ini kan dari perutnya itu ya temannya. Sementara itu juga untuk semua rider yang muncul di Gabuk ini ya, terutama trio ridernya itu kan diciptain sama para mantan ilmuwan ya teman ya. Si Shoma itu sama dentist Tomak ya kan ya, yang awalnya itu dari perusahaan itu terus ke manusia. Dan juga si Kensuga itu adalah mantan ya teman, atau mungkin rekannya dari Nilf ya temannya, yang mungkin kerjanya itu di tempat manusia aja gitu ya. Dia menjadi Kamen Rider Bake ya kan, dan juga dia operasi hantu jadi Kamen Rider Valen dengan ya statusnya kan manusia ditambahin organ Granut gitu ya. Kalau laki ya itu dia di operasinya tuh sama Nilf ya teman, untuk menjadi Kamen Rider Fram gitu ya. Oh iya, si Jeffrey juga ini ya teman sama Nilf ya teman, dia dari Peter Gabu bagi-bagi stick. Dan untuk rider di Gabu ini memang sedikit ya temennya, di pihak MC itu mungkin cuma 3 ya temennya. Sistemnya varian Peter Gabu aja ya temennya, dan juga form-form lainnya tuh ya kan. Oke teman, itu dia teman pembahasan kita untuk episode kali ini teman, dan sampai jumpa pembahasan fakta berikutnya di Kamen Rider Zetsu. Oke, sampai teman, goodbye.